يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Irfandi MHI selaku dosen pengampu fikih mawaris dan munakahat, yang semoga dipanjangkan umurnya, dimuliakan hidupnya, dilapangkan rezekinya, dan diberi kesabaran dalam mendidik anak buahnya, wabil khusus kelas H. Perkenalkan, kelompok kami, kelompok 10, yang terdiri dari 4 anak. Yang pertama, Rizky Sukmawati dengan NIM 2118276. Yang kedua, Merku Pujiwati dengan NIM 2118277. Yang ketiga, Syamsul Arifin dengan NIM 2118279, dan yang terakhir Lilis Indriani dengan NIM 2118286. Di sini kami akan membahas, mengupas, menuntaskan permasalahan tentang konsep as-sahabah dan hajib. Langsung saja, yang pertama akan dibahas oleh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sukmawati, NIM 2118276. Di sini saya akan menyampaikan materi poin pertama mengenai asobah. Pengertian asobah. Kata at-ta'sib adalah bentuk masdar dari kata asoba yu'asibu ta'siban. Orangnya atau bentuk fa'ilnya adalah asib dan jamaknya adalah asobah. Asobah merupakan kerabat si mayit yang mewarisi harta warisannya dengan bagian yang tidak ditentukan. Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta bila ia seorang diri, dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti. Selanjutnya, pembagian asobah. Ada 2 macam asobah, yaitu asobah sababiyah dan asobah nasabiyah. Asobah sababiyah ialah asobah karena adanya suatu sebab, yaitu sebab memerdekakan budak. Apabila budak tersebut meninggal dunia, maka sang tuan yang telah memerdekakan budak tersebut berhak memiliki harta warisan yang dimiliki budak apabila ia tidak memiliki ahli waris.
Namun asobah sababiyah ini hanya berlaku pada masa Rasulullah karena pada zaman sekarang perbudakan sudah dihapuskan. Yang kedua adalah asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah adalah asobah karena adanya hubungan nasab dengan si mayit. Selanjutnya, pembagian asobah nasabiyah. Ada 3 macam asobah nasabiyah. Yang pertama, asobah binafsi, asobah bil khair, dan asobah ma'al khair. Selanjutnya, asobah binafsi. Asobah binafsi adalah setiap laki-laki yang sangat dekat hubungannya dengan si mayit tanpa diselingi seorang perempuan. Ada 12 orang yang termasuk ke dalam asobah binafsi ini, dan 12 yang jumlahnya 12 tersebut terbagi lagi menjadi 4 kelompok besar, antara lain bunuwah yaitu kelompok anak dan cucu, ubuwah kelompok bapak, ukhuwah kelompok saudara, dan yang terakhir adalah umumah kelompok paman. Keempat kelompok ini memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Karena untuk penetapan kewarisan ini, urutan tersebut diperhatikan. Bunuwah adalah tingkatan yang paling tertinggi atau yang paling didahulukan, kemudian berlanjut hingga umumah merupakan tingkatan yang paling terakhir atau diakhirkan. Kemudian asobah bil khair. Asobah bil khair merupakan setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang ada bersama laki-laki sederajat dengannya. Perempuan tersebut akan menjadi asobah apabila bersamaan dengan adanya laki-laki yang sederajat dengannya. Pembagian warisan ini adalah perempuan 1 berbanding laki-laki 2. 4 kelompok yang termasuk asobah bil khair adalah anak perempuan menjadi asobah apabila bersamaan dengan anak laki-laki. Cucu perempuan menjadi asobah bila bersamaan dengan cucu laki-laki. Saudara perempuan sekandung menjadi asobah apabila bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung. Dan saudara perempuan sebapak akan menjadi asobah apabila bersamaan dengan saudara laki-laki sebapak pula. Selanjutnya, asobah ma'al khair. Asobah ma'al khair adalah bagian asobahnya saudara perempuan sebapak apabila bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Imam Muhammad bin Ali menyatakan, saudara-saudara perempuan bila ada anak-anak perempuan, mereka bersama anak-anak perempuan tersebut menjadi asobah. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Saya Merku Pujiwati dengan NIM 2118277 akan melanjutkan materi mengenai hijab atau hajib. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hijab. Hijab menurut bahasa artinya tabir, dinding, atau halangan. Sedangkan secara istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Al-hajib dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hijab. Hijab dibagi menjadi 2, yaitu al-hijab bil wasfi dan al-hijab bi asyaksi. Yang pertama yaitu al-hijab bil wasfi, merupakan orang yang terkena hajib tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan atau hak waris menjadi gugur. Yang kedua yaitu al-hijab bi asyaksi, merupakan gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Selanjutnya, al-hijab bi asyaksi dibagi menjadi 2. Poin pertama yaitu hijab hirman, di mana orang yang mahjub
benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya, seorang cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersamaan dengan anak laki-lakinya si mayit. Poin B yaitu hijab nukson, di mana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisannya secara penuh. Misalnya, seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian setengahnya dan hanya bisa mendapatkan bagian seperempatnya saja bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Samsul. Terima kasih. Saya Samsul Arifin dengan NIM 2118279 akan sedikit membahas tentang pembagian dari ashabah dan hajib. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang 6 kriteria ahli waris. Maka selain 6 dari tadi dapat menjadi mahjub secara mutlak. Mereka ini adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, kakek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan bapak si mayit. Mahjub sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa mahjub memiliki artian ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Rinciannya, ahli warisnya adalah istri, bapak, kakek. Bagiannya istri 1/4 atau 1, bapak bagiannya ashabah atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris zawil furud, bisa mendapatkan semuanya setelah harta tersebut sudah dibagi kepada ahli waris zawil furud. Atau 3, kakek mendapatkan mahjub. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa mahjub adalah ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Jumlahnya 4. Jumlah total dari istri, bapak, dan kakek. Atau majmu' syihamnya 4. Selanjutnya, nenek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan ibu si mayit. Ahli warisnya istri, nenek, ibu, kakek. Bagiannya, istri mendapatkan 1/4 atau 3. Nenek bersifat mahjub, terhalang mendapatkan warisan. Ibu 1/3 atau 4, kakek ashabah atau 5. Majmu' siham sejumlah 12. Yang ketiga, cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi mahjub bila bersamaan dengan anak laki-laki si mayit. Ahli warisnya berupa istri, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bagiannya, istri mendapat 1/8 bagian atau 1, anak laki-laki mendapatkan ashabah, yaitu mendapatkan semuanya apabila sudah dibagikan kepada ahli waris yang bersifat zawil furud, atau 7. Sedangkan cucu laki-laki dari anak laki-laki bersifat mahjub, terhalang untuk mendapatkan warisan. Majmu' sihamnya adalah 8. Itulah pembagian ahli waris, ashabah dan hajib yang saya bahas pada slide ke-13 sampai 15.
yang dikutip dari pendapat tokoh besar yaitu Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lilis Indriani, NIM 2118286. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang cara menghitung hijab. Ahli waris selain keenam tersebut dapat menjadi mahjub secara mutlak. Mereka adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi, yakni yang keempat, semua saudaranya si mayit, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, sebapak ataupun seibu, menjadi mahjub apabila bersamaan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak si mayit. Ya, contoh, seorang istri meninggal, memiliki suami, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sebapak. Maka suami tersebut mendapatkan bagian seperempat karena memiliki anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki tersebut akan menjadi asobah atau lebihannya. Sedangkan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sebapak akan menjadi mahjub dikarenakan terhalang oleh adanya suami dan anak laki-laki tersebut. Kita menghitungnya itu kita cari asal masalahnya dulu, kemudian kita kalikan dengan bagian tersebut. Setelah itu akan ketemu hasil majmu sihamnya. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu waladul atau saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan. Selain menjadi mahjub bila bersamaan dengan ketiga ahli waris pada nomor 4 di atas, juga menjadi mahjub apabila bersamaan dengan kakek, anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Contoh, seorang suami meninggal dan memiliki ahli waris yaitu istri, kakek, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Istri tersebut akan mendapatkan bagian seperempat dikarenakan istri tersebut tidak memiliki anak, dan kakek tersebut akan menjadi asobah atau lebihannya. Sedangkan saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu akan terhalang atau mahjub dikarenakan adanya istri dan kakek tersebut. Lah, setelah itu nanti kita mencari asal masalahnya dulu. Setelah itu kita kalikan, maka akan ketemu hasil majmu sihamnya. Ya, yang selanjutnya yaitu yang keenam, cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak perempuan si mayit lebih dari satu, maka menjadi mahjub. Contohnya, seorang suami meninggal dan memiliki ahli waris yaitu istri, dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan paman. Maka istri tersebut akan mendapatkan bagian 1/8 dikarenakan memiliki anak perempuan, dan dua anak perempuan tersebut mendapatkan bagian 2/3. Sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi mahjub atau terhalang adanya anak perempuan, dua anak perempuan tersebut dan istri. Sedangkan paman mendapatkan asobah atau lebihannya. Lah, kita mencari asal masalahnya dulu. Dari hal ini asal masalahnya adalah 24. Istri mendapatkan 3, dua anak perempuan 16, dan paman asobahnya adalah 5. Maka majmu sihamnya adalah 24. Namun demikian, bila ada muasahibnya atau ahli waris yang mengasabahkannya, maka ia tidak jadi mahjub, namun mendapatkan bagian asobah bil khair. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih
Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang tidak enak didengarkan atau kalimat-kalimat yang mengganggu mata kalian, mohon sekiranya dimaafkan. Apabila kami memiliki kesalahan, mohon diluruskan. Sungguh, kebenaran adalah mutlak milik Allah dan kesalahan adalah datangnya dari kelompok kami pribadi. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan akan sembuh. Jika lidah melukai hati, kan kemana obat ku cari? Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.